mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik yang kita kenal maupun tidak. Itu luar biasanya. Dan ternyata kemarin tuh saya nggak sengaja ketemu dengan salah satu sosok yang menurut saya menarik sekali pandangannya, bahwa untuk penggunaan spektrum frekuensi radio itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Dan ada istilahnya smart law enforcement terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang ilegal. Ini bakal dalam banget ini ngobrolin ini. Tapi nggak mungkin saya yang cerita. Untungnya bersama saya kali ini sudah hadir 3 tamu istimewa dan semuanya dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya, Jawa Timur, atau lebih familiar kita kenal sebagai Balmon Surabaya. Ada 3 tamu istimewa, semuanya pria. Yang pertama adalah Head of Administration and Internal Affairs Balmon SFR Surabaya, Pak Hamzah. Saya sapa dulu. Halo, apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak. Terima kasih. Aduh, seneng banget nih. Diundang mau datang. Alhamdulillah. Ada 2 tamu istimewa lain. Yang ini adalah Senior Officer Balmon SFR Surabaya. Saking seniornya, kalau ngobrol sama beliau, sejarahnya seperti apa spektrum frekuensi radio, bakal banyak banget penjelasannya. Pak Iwan Purnama. Pak Iwan, halo. Halo, alhamdulillah. Baik? Baik, Aduh, alhamdulillah. saya ikut seneng dengernya. Satu lagi nggak boleh ketinggalan saya sapa, Senior Officer juga di Balmon SFR Surabaya, Pak Herdias Mujiantoko. Pak Dias. Ya, Mbak. Jadi saya ditemenin 3 orang, masing-masing harus cerita banyak nih soal pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Dan karena hari ini kita bicara soal yang ilegal, saya pengen Pak Hamzah dulu menceritakan dan mengawali. Sebetulnya spektrum frekuensi radio itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi spektrum frekuensi radio ini sumber daya strategis nasional terbatas. Itu dulu. Sumber daya ya? Iya, sumber daya strategis nasional terbatas. Iya, susunan pita frekuensi radio under 3000 GHz yang dipakai untuk mentransmisikan dan menerima sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain. Oh, ini kalau kerjaannya teman-teman elektronika banget yang paham. Itu bahasa tekniknya, Mbak. Bahasa teknis. Iya, bahasa sederhananya dipakai sebagai media untuk berkomunikasi. Oke. Iya, jadi frekuensi ini unik, Mbak Putri. Dia merambat di udara, tadi dijelaskan di opening kan. Nah, tapi dia tidak kelihatan, tidak tampak. Betul. Iya, tidak tampak. Tapi nyata kita gunakan sehari-hari. Contoh paling sederhana, handphone. Mbak Putri kalau telepon orang di rumah, kolega di mana saja, menggunakan handphone itu sebetulnya menggunakan medium spektrum frekuensi radio. Oh, jadi nggak cuma radio, televisi, yang Betul. kita atau handy talkie. Iya, itu termasuk menggunakan medium spektrum frekuensi radio juga. Iya, betul. Nah, selain itu ya berselancar di dunia maya, internetan, sosial media, itu semua menggunakan medium spektrum frekuensi radio. Tidak satu-satunya base-nya, karena ada satelit juga, ada FO juga. Begitu Mbak Putri. Nah, sebagai sumber daya strategis nasional terbatas, tentu saja frekuensi ini dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi induknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Oke. Iya, ada 4 poin, Mbak Putri. Jadi penggunaannya harus berizin, itu yang pertama. Sesuai parameter teknis, sesuai peruntukan, dan perangkatnya tersertifikasi. Gitu. Tidak memenuhi salah satu rumusan ini, itulah yang nanti akan ketemu teman-teman saya baju coklat ini, penegakan hukum gitu. Itulah kenapa ada istilah penggunaan yang ilegal ya. Betul, betul. Karena tidak memenuhi minimal 1 saja dari 4 yang saya sebutkan. Iya, seperti itu. Oke. Jadi ya ketemu teman-teman saya terjaring dalam target operasi, kemudian pas kami monitor di luar, ketahuan ya, itu pasti akan berhubungan dengan tim-tim saya baju-baju coklat ini. Ini Pak Hamzah udah kasih pengantar menarik sekali, tapi kemudian menjadi menarik karena ada istilah smart law enforcement. Ini bahasa Inggris yang artinya untuk penegakan hukum secara smart, jadi nggak asal gitu kan. Ada sistem dan manajemen yang dikelola di situ. Betul. Saya terus terang penasaran, tapi boleh nggak kita minum dulu sebentar, karena setelah ini saya nodong Pak Dias dan juga Pak Iwan untuk cerita lebih banyak, boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Iya, oke. Lagi sibuk syuting, udah jarang ketemu kakak. Kangen jalan bareng, ngabisin waktu sama-sama, tapi nggak bisa.
Aku coba nyampein rasa rindu yang beda deh. Dan semoga dapat iPhone 11 supaya kalau video call nggak ngadet-ngadet lagi. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Kita lanjut ngobrolin seputar smart law enforcement terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal. Tadi sudah diobrolin soal smart. Konsep smart sendiri seperti apa sih Pak Hamzah? Iya, jadi pada dasarnya penegakan hukum itu sama dengan default penegakan hukum pada umumnya. Ada pihak yang diduga bersalah, teman-teman kami mendatangi untuk diklarifikasi. Kalau misalnya dianggap ini menakutkan, ya mungkin iya, karena namanya bersalah, didatengin aparat kan deg-degan, merinding gitu ya. Nah, kami juga melakukan yang seperti itu, namun melakukan pendekatan dan cara-cara yang berbeda. Ada pendekatan yang presisi, ada penanganan yang humanis, persuasif seperti itu Mbak Putri. Jadi tidak langsung dibawa ke pengadilan untuk diproses, ada pendekatan di awal ya? Iya, tahapannya panjang sebelum sebelum ke pengadilan gitu ya. Nah kemarin ini kami kan baru saja melakukan penertiban frekuensi nasional. Banyak yang terjaring operasi dan beberapa di antaranya datang ke kantor setelah diberi pemahaman bahwa seperti ini loh sebetulnya cara pengurusan izinnya juga mudah saja. Diberi pemahaman bahwa kami sebelum melakukan tindakan itu benar-benar melakukan pendalaman dan kemudian Anda terjaring, tolonglah urus legalitasnya karena tidak sulit. Banyak setelah diberi pemahaman seperti itu, mereka dengan senang hati dan ikhlas, oh ya saya selama ini memang salah gitu. Akhirnya mereka off dan tidak mancar lagi mengurus legalitas administrasi perizinan mereka. Ada lagi smart dalam konsep lain di manajemen perencanaan ya, yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound, timely. Ada lagi yang seperti itu. Oke, ini udah jelas banget. Intinya adalah kawan-kawan Balmond nggak tiba-tiba melakukan penindakan. Jadi memang pendekatannya sangat humanis terlebih dahulu, kecuali yang bersangkutan menolak untuk didekati secara humanis. Betul. Pak Dias nih, saya jadi penasaran dengan seragam kebesaran yang kemudian menjadi satu hal yang kalau orang bersalah itu kan pasti udah takut duluan. Padahal niatnya di awal pasti baik ya. Tadi disebutkan ada SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Seperti apa itu? Jadi begini Mbak, spesifik jadi kami mempunyai tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik. Kemudian kita mempunyai tujuan mewujudkan kondisi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, untuk mewujudkan kondisi itu kami melaksanakan tupoksi seperti monitoring, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, sampai dengan penegakan hukum atau law enforcement ini. Nah, dalam melaksanakan law enforcement, kami tentunya didukung juga dengan data dukung yang terukur. Data ini bisa berupa data administrasi, yaitu data izin seluruh pengguna frekuensi di Jawa Timur, juga bisa berupa data teknis. Data teknis ini adalah data yang kami kumpulkan berdasarkan penggunaan frekuensi radio yang kami temukan di lapangan. Nah, dari dua data ini kami akan menjadi acuan bagi kami untuk menentukan apakah pengguna frekuensi radio itu sudah mematuhi ketentuan atau belum, gitu Mbak. Kalau bicara data yang legal versus yang ilegal itu ada perbandingannya berapa persen sih Pak? Seberapa banyak gitu kawan-kawan yang berani melakukan tindak ini secara ilegal? Berbicara tentang capaian Balai Monitor selama tahun 2020, pelanggaran yang kami temukan sampai dengan September ini sebanyak 177 pelanggaran. Nah, dalam waktu? Sampai dengan bulan September. Sampai dengan bulan September. Ya, itu klasifikasinya ada pelanggaran tanpa izin juga yang tidak sesuai dengan izin. Di mana dominasinya masih pada pelanggaran yang tidak ada izin. Kurang lebih sekitar 133 atau sekitar 75%. Untuk sebaran pelanggarannya mungkin dapat kita lihat bahwa untuk penggunaan frekuensi yang tidak sesuai, dominasinya masih ada di wilayah Surabaya. Waduh. Ya, Surabaya menjadi dominasi untuk pelanggaran di kategori ini, Mbak. Oke. Yeah. Lalu selain itu, Bapak? Kemudian untuk pelanggaran yang tidak ada izin, ini bisa kita lihat bahwa
Kabupaten Sidoarjo ini jadi penyumbang terbanyak. Saya warga ya, Sidoarjo. Dari peta ini bisa seperti zona merah ini. Iya. Kemudian diikuti Jember, Banyuwangi, Magetan, kemudian Ponorogo. Nah, dari data-data inilah yang akan menjadi acuan di mana kami akan melakukan kegiatan penindakan hukum. Jadi berdasarkan data awal yang kita peroleh sebelumnya. Begitu. Saya jadi penasaran loh, bentuk pelanggarannya itu sebetulnya seperti apa sampai kemudian bisa mengganggu. Karena ini kan soal pemanfaatan frekuensi yang notabene adalah sumber daya nasional terbatas milik kita semua gitu kan. Kenapa ini perlu diatur? Ini jadi pertanyaannya. Jadi saya minta waktu jeda dulu kayaknya ya. Nanti setelah ini kita lanjut ngobrol ini lagi, boleh ya? Iya. Oke. Di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Jadi penggunaan frekuensi radio ini sebetulnya diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kembali untuk kebaikan masyarakat. Betul. Makanya kalau tadi Pak Dia sempat sebut 177 kasus pelanggaran terjadi mulai dari awal tahun sampai bulan September ini, se-Jawa Timur, itu kalau dibilang angka yang sedikit, iya, angka yang besar juga iya. Saya penasaran nih, Pak Iwan, boleh cerita nggak sih dari begitu banyak kasus yang sudah ditangani oleh Balmon Surabaya, pernah nggak yang sampai diproses ke tahap persidangan? Karena tadi Pak Hamzah ceritakan itu bertahap, nggak tiba-tiba dibawa ke persidangan gitu. Oke, makasih Mbak Putri. Jadi kami akan menjelaskan sebelum kami mengarah ke penindakan penyidikan ya, kami berpedoman dengan apa dulu. Dalam konteks penegakan hukum kami memegang strategi sesuai penegak hukum yang lain, yaitu tahap satu yaitu penegakan hukum terkait dengan pencegahan. Oke. Preventif ya? Preventif. Pencegahan ini bisa sebagai sosialisasi, betul. Forum-forum, terus surat edaran, surat pemberitahuan. Terus yang kedua, tahap kedua yaitu tahap penindakan. Dalam konteks tahap penindakan inilah yang kita harus hati-hati. Dan dalam konteks tahap penindakan ini kami sudah berpegang dengan Perdirjen nomor 4 tahun 2018. Di situ terbagi 3, yaitu tahap surat peringatan, tahap penertiban, tahap penyidikan. Nah, di sini kita perlu garis bawahi, penyidikan ini tahapnya merupakan tahap pamungkas, Mbak Putri. Jadi sebelum penyidikan kita melakukan edukasi dulu kepada masyarakat agar dia mau sadar dulu apa tidak. Apabila tidak sadar atau mengulangi pelanggaran tersebut, maka kami tidak segan-segan akan menindak ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyidikan. Nah, dalam konteks ini, kami Perdirjen nomor 4 tahun 2018 ini sudah berpedoman dengan induk hukum yang ada, yaitu KUHAP. Terus kedua, terkait dengan Perkapolri. Nah, inilah yang kita bangga di sini, bahwa SDPPI untuk dasar hukumnya sudah mulai lengkap semua, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, yaitu Perdirjen. Inilah yang kita kondisikan. Terus terkait dengan pertanyaan Mbak Putri terkait jumlah penyidikan itu, ini berapa nih yang udah diingetin, masih aja maaf bandel. Ini untuk merupakan tahap pamungkas ya. Penyidikan ini kami sudah melakukan sebanyak 7 berkas perkara. Dari 7 berkas perkara itu yang kita lanjutkan ke penyidikan dan langsung ke persidangan, itu semuanya dapat vonis hakim bersalah. Bahkan salah satu dari 7 itu, ini yang kami salut, yaitu sebagai untuk
pembelajaran masyarakat, jangan sampai mengulangi, yaitu divonis penjara, dia terpidana penjara. Sebentar, itu kasusnya seberat apa nih Pak? Saya jadi penasaran terus terang. Seingat saya, waktu kasus itu dia itu mengganggu komunikasi penerbangan. Waduh, itu kan fatal, keselamatan penerbangan. Betul, Mbak Putri. Itulah yang kami prioritaskan. Kenapa kita proses ke penyidikan dan proses ke pengadilan. Ternyata pihak hakim sangat apresiasi dan memberi perhatian untuk melakukan sebagai pembelajaran ke masyarakat, jangan sampai mengulangi lagi. Itu. Terus selain itu, Mbak Putri, yang kami sebagai pengalaman yang tidak kami lupakan, yaitu kami penyidik pegawai negeri sipil pernah dilakukan gugatan pra peradilan. Digugat balik? Digugat balik. Nah, itu merupakan ujian bagi kami. Apakah kami sudah sesuai prosedur, apakah tidak? Nah, itu penilainya yaitu hakim. Dan alhamdulillah dalam proses vonis gugatan tersebut, kami penyidik Balmon dimenangkan dan penggugat kalah, sehingga perkara tersebut dilanjut ke sidang kelanjutan pidananya. Sementara itu, Mbak Putri, yang kami alami. Saya nggak kebayang ya, niat hati menertibkan malah digugat balik. Akhirnya menjadi catatan evaluasi untuk bersama supaya segala prosedur betul-betul sudah ditaati dan dilakukan sesuai regulasi yang ada. Ini tadi Pak Iwan sudah sempat cerita nih, bagaimana dengan Pak Dias? Ada nggak pengalaman yang paling menarik yang selama ini sampai, waduh nggak lupa nih cerita yang ini nih? Yang paling menarik dan menantang, mungkin sebenarnya setiap kegiatan kami, baik itu monitoring, pelacakan sumber pancaran, pemeriksaan ataupun penindakan hukum, tentunya masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri, Mbak. Apalagi yang kita awasi ini adalah frekuensi. Barang goib, barangnya tidak tampak. Apalagi kalau kita harus sampai mencari, kan, itu lokasinya di mana barangnya nggak kelihatan. Betul. Tapi mungkin memang tantangan terbesar ada pada saat kami melakukan penegakan hukum. Karena di sana kami harus melakukan penghentian penggunaan frekuensi radio. Jadi secara otomatis pasti akan mengganggu kegiatan operasional mereka. Mungkin juga bisa berdampak pada penurunan kualitas layanan mereka ke pelanggan. Dan kemungkinan juga bisa berpengaruh ke penurunan penghasilan. Ya, betul. Jadi sedikit banyak pasti akan ada resistensi dari pemilik ataupun penanggung jawabnya. Tentu, jelas. Nah, belum lagi kita dihadapkan pada berbagai macam karakter orang. Jawa Timur itu dari Ngawi sampai Banyuwangi, dari Madura sampai ke Malang, pasti mempunyai karakter yang berbeda. Dan setiap kabupaten pasti mempunyai kultur masyarakat yang berbeda pula. Betul, betul. Ditambah lagi dengan faktor latar belakang dan tingkat pendidikan. Nah, inilah yang faktor-faktor ini yang menjadi berbagai macam respon masyarakat terhadap kegiatan penindakan hukum kami. Ini yang terbayang oleh saya, publiknya tuh luas, mulai dari yang berstatus badan usaha sampai perseorangan ya, dan semua yang memang punya kaitan dengan penggunaan frekuensi itu yang diawasi betul agar tetap tertib. Saya jadi penasaran nih masing-masing, karena kita masih punya satu segmen terakhir buat cerita lebih jauh, nanti Pak Hamzah mungkin ada cerita menarik lain. Jadi saya minta waktu untuk jeda dulu ya. Sugeng telu derek pojok kampung nyapari kemari penyidik karo berita-berita basa Surabaya. Rapid test iki dilakokno kan deteksi kepapar utawa enggake warga teko COVID-19. Loro pelaku DPO Bandar Narkoba iku keposo ditindak tegas mari dibedil sampai bongko. Kumente Kutha Surabaya fokus nang medhot merantai virus COVID-19 nang lingkungan pendidikan. Nang operasi justisi iku petugas tindak luwih tegas, gak ono toleransi bae sapa ae sing ketek gak gawe masker. Gak kerasa kan, ini udah segmen terakhir, waktunya juga singkat. Masing-masing yang hadir hari ini saya minta untuk bercerita apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Karena Balmon ini kan hadir bukan untuk mengawasi dan nakut-nakutin, tapi tujuannya justru untuk melindungi kepentingan masyarakat sendiri berkaitan dengan penggunaan frekuensi. Betul. Pak Hamzah boleh cerita lagi? Iya, jadi memang esensi kami di Jatim ini selain mengawasi, mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio di Jawa Timur, yang
paling utama adalah memastikan seluruh pengguna frekuensi radio yang legal ini dalam perlindungan kami. Dalam perlindungan kami, jadi harapannya seluruh pengguna frekuensi radio di Jatim yang tidak berizin, ayo dong segera berizin. Ayo urus perizinannya. Kan? Gampang sekali sekarang, 1 hari jadi. Harus kemana? Bisa melalui kami di sini difasilitasi dan prosesnya di Jakarta, prosesnya di Jakarta. Tapi once segalanya sudah lengkap, itu sehari jadi. Masuk sebelum jam 11 itu besok jadi. Asal lengkap, Mbak. Sip. Itu untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk pengurusan, harus akses kemana? Mungkin ada website yang bisa diketahui atau call center mungkin? Iya, call center 159 boleh, ke kantor kami di belakang Ketintang ini juga boleh, atau ke www.kominfo.go.id/sdppi juga boleh. Ada semua di sana. Ini pertanyaan penting, bayar berapa? 0. Free. Untuk pengurusan izin kami tidak ada biaya. Yang ada biayanya adalah biaya hak penggunaan frekuensi radionya nanti. Iya. Jadi pengurusan izin 0 rupiah. Yes. Harusnya nggak ada khawatiran dong. Betul. Dan nggak repot, nggak ribet kan? Nggak repot, nggak ribet. Cuman barangkali karena sekarang ini memang transisi ke purely online, Mbak. Ada beberapa yang merasa ini kok jadi sulit ya. Gitu padahal sebetulnya tidak. Barangkali belum terbiasa saja. Tapi teman-teman kami di belakang di Ketintang selalu standby untuk membantu memfasilitasi. Sip banget. Iya. Pak Dias, closing statement? Gini Mbak, saya yakin bahwa penggunaan frekuensi yang ada di masyarakat ini ditujukan untuk hal-hal yang baik. Mulai dari penyediaan layanan komunikasi, layanan internet, diseminasi informasi, kemudian juga mungkin sebagai media dakwah. Untuk itu, mari kita lengkapi perizinannya, izin frekuensi radionya. Sehingga nanti akan menjadi media yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga manfaat yang kita berikan untuk masyarakat luas ini insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu nantinya. Saya ngerasa teduh ya kalau petugas yang datang itu kayak gini. Pak Iwan juga, Pak Iwan apa harapannya nih buat masyarakat Jawa Timur supaya lebih tertib dan taat dalam penggunaan frekuensi radio? Iya, dari kami aparat penegak hukum, output dari penegakan hukum kami berharap kepatuhan hukum dari masyarakat dengan adanya tindakan dari kami bisa meningkat. Karena apa? Kami melakukan penindakan itu secara bertahap, yaitu tahap pencegahan, tahap penindakan. Dalam konteks tahap penindakan ini pun kita melakukan surat peringatan dulu, terus dilakukan penertiban dan penyidikan terakhir. Nah, terkait dengan itulah mari kami mengajak kepada masyarakat, mari kita menjadi penyelenggara telekomunikasi atau pengguna frekuensi yang patuh atas hukum. Jangan sebagai pelanggar hukum, apalagi pelanggar hukum yang mengulang. Kenapa saya bilang mengulang? Karena kalau ada ditemukan dari kami pelanggar hukum yang mengulang, maka tidak segan-segan kami akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Karena kami sudah memulai dengan database di mana orang-orang yang pernah melanggar, mana yang mengulang, di situ yang kita pedomani. Sementara itu, Pak, makasih. Iya. Masih ada waktu singkat, Pak Hamzah mungkin mau menambahkan, boleh? Jadi gini, kami mendorong masyarakat pengguna frekuensi radio di Jawa Timur ini untuk benar-benar meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum. Kami ingin meningkatkan ketaatan hukum masyarakat Jatim ini ke level yang paling tinggi. Jadi level ketaatan hukum itu pada dasarnya ada 3. Kami ingin level yang tertinggi itu level internalization namanya. Internalization? Jadi dia taat hukum tidak hanya karena takut sanksi, tidak hanya karena sesuai dengan kepentingan pribadi atau bisnisnya atau takut hubungannya terganggu dengan orang lain, tapi benar-benar sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut dalam kerangka pemikiran bahwa sumber daya strategis ini harus kita amankan bersama, kita manfaatkan bersama untuk kepentingan bersama, tidak saling mengganggu. Itu kuncinya, Mbak. Saya sepakat. Itulah kenapa ya pemirsa ya, ini obrolan seru banget. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik untuk tujuan yang baik supaya betul-betul membawa kebaikan. Jadi kalau Anda adalah penyelenggara telekomunikasi, Anda pengguna frekuensi, baik itu dalam bentuk badan usaha atau perseorangan, kalau memang ada hal perizinan yang belum selesai,
tanya-tanyalah. Teman-teman Balman lo baik-baik kayak gini nih. Nanti dengan senang hati akan bercerita. Boleh lewat telepon, boleh datang langsung ke kantor. Kira-kira kalau mau mengurus apa saja yang harus disiapkan. Insya Allah kalau semuanya sudah lengkap, prosesnya akan cepat, bahkan 1 hari selesai. Sehingga kemudian dalam hal syiar, dakwah, sosialisasi, media komunikasi, apapun itu menjadi kebermanfaatan untuk orang-orang yang Anda cintai di sekitar tempat Anda beraktivitas. Waktunya habis nih. Lain kali kalau saya undang lagi wajib hadir ya. Karena ini baru 30 menit rasanya kurang. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ngobrol lagi seru seputar penggunaan spektrum frekuensi radio. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Iwan, Pak Dias, Pak Hamzah. Sehat-sehat ya. Terima kasih, sehat-sehat juga. Sampai jumpa. Thank you. Sugeng telu derek pojok kampung yang paling kemarin peneliti karo berita-berita boso Surabaya. Rapid test iki dilakokno, kan deteksi kepapar utawa enggake warga teko COVID-19. Loro pelaku DPO Bandar Narkoba iku keposo ditindak tegas mari dibedil sampai bongko. Kumente Kutha Surabaya fokus nang medhot merantai virus COVID-19 nang lingkungan pendidikan. Nah, operasi justisi iku petugas tindak luwih tegas, gak ono toleransi bae sapa ae sing kepek gak gawe masker.